Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Uh, we are from group 3. We will presentation about the material is becoming independent learners. Let me introduce our member of group. First is Dwi Arifianti, and then Selasidah Ramawati, Andini Dwi Nurzarina, Stephanie Dwi Astuti, and Lorida Laila Savitri. Okay, before we go to the material, I want to ask you when you are still in high school, you are learners, but once you become a student, you have become independent learners, or you should be independent learners. Why? Okay, for to get the answer, follow our presentation. Our presentation. Okay, today we will presentation about the first, what is independent learner? What are the characteristics of an independent learner? And why do people choose independent learner? What are the benefits of being an independent learner? And how can we develop ourselves to be an independent learner? Okay, the first is, what is independent learner? Independent learners are motivated to learn. They accept responsibility for their own learning and have the confidence to approach others for help if they need it. Independent learners manage their own learning process effectively. Jadi, independent learner atau pembelajar yang mandiri adalah seorang yang termotivasi untuk terus belajar. Mereka mencari informasi, mereka melakukan pembelajaran secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Mereka juga perlu orang lain tapi tidak menggantungkan. Mereka independent learner ini juga bisa dalam memanage waktu untuk mereka melakukan pembelajaran secara mandiri. Okay, for the next material, will explain by my friend. Oke, next. Why people choose independent learners? Jadi, mengapa sih orang-orang itu memilih untuk pembelajaran mandiri? First, it can lead to increased academic performance. Jadi, yang pertama itu dapat mengarah pada kinerja akademik meningkatkan. Karena pembelajaran mandiri kan dilakukan di luar jam pembelajaran di sekolah maupun kampus. Dengan kita melakukan pembelajaran mandiri itu dapat meningkatkan kinerja akademik kita. Two, fostering social inclusion and sense of togetherness. Jadi yang kedua itu dapat mendorong inklusi sosial dan rasa kebersamaan. Three, increased self-assurance and motivation. Jadi dengan kita melakukan itu dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dan motivasi. Rasa kepercayaan diri itu timbul karena kita mampu melakukan pembelajaran mandiri di luar pembelajaran yang dilakukan di sekolah maupun kampus dan dapat memotivasi untuk kita lebih giat belajar. Plus, more chance to exercise intellectual creativity. Jadi, yang keempat itu adalah lebih banyak kesempatan untuk melatih kreativitas intelektual. Dengan kita melakukan pembelajaran mandiri itu, kan masih banyak kesempatan yang dapat kita lakukan untuk melatih dan meningkatkan kreativitas kita. Next. Okay, the next is benefits of independent learner atau manfaat dari pembelajaran secara mandiri.
The first is being creative atau menjadi kreatif. Jadi ketika kalian melakukan pembelajaran secara mandiri, kalian harus menemukan bagaimana caranya supaya pembelajaran yang kalian lakukan itu bisa kalian pahami dengan baik. The second, have great critical thinking atau memiliki pemikiran yang kritis. Jadi ketika kalian melakukan pembelajaran secara mandiri, kalian harus menganalisis seperti mempersiapkan materi atau jadwal supaya kalian bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Dan the third, save money atau lebih hemat. Dengan melakukan pembelajaran secara mandiri, kalian tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar tentor maupun guru, sehingga kalian bisa menjadi lebih hemat. Dan the fourth, grow soft skill and hard skill atau menumbuhkan soft skill maupun hard skill. Jadi dengan mempraktikkan pembelajaran secara mandiri, kalian akan menjadi guru sekaligus siswa dalam satu waktu, sehingga kalian bisa mengembangkan kemampuan kalian untuk keduanya. Dan the last is determination and persistence atau tekad dan ketekunan. Karena pembelajaran mandiri adalah kita belajar secara sendiri dan tidak ada guru, jadi kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri untuk bisa memahami mata pelajaran apapun yang kita lakukan. Next. Okay, guys. After that, how can we develop ourselves to be an independent learner? For setting clear goals. Maksudnya ini itu menetapkan tujuan dengan jelas, yaitu saat mengembangkan diri melalui pembelajaran mandiri itu ada beberapa cara yang dilakukan. Yaitu yang pertama, menetapkan tujuan dengan jelas, yaitu kita harus menentukan apa yang ingin kita capai melalui pembelajaran mandiri, apakah itu keterampilan baru, pengetahuan tambahan, atau pengembangan pribadi tertentu. Kemudian plan time and resource, maksudnya ini yaitu kita harus menentukan waktu yang konsisten untuk belajar dan identifikasi sumber daya yang akan digunakan, seperti buku, jurnal, mentor, atau kayak les-les itu juga. Selanjutnya itu self discipline. Maksud dari ini tuh yaitu kita harus mendisiplinkan diri. Kita selalu konsisten dalam belajar meskipun tanpa pengawasan langsung. Disiplin diri ini memainkan peran kunci dalam pembelajaran mandiri. Kemudian conduct evaluation and reflection. Maksudnya ini kita harus melakukan evaluasi atau refleksi secara berkala untuk meninjau kemajuan, mengidentifikasi area di mana kemampuan dari itu dapat meningkat dan mempertimbangkan strategi baru yang diperlukan untuk kedepannya. Jadi kelima ini don't be afraid to try and fail. Maksudnya itu jangan takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal, karena kalau kita takut mencoba ya gimana kita akan bisa berhasil ke depannya gitu. Dan jangan pernah takut untuk gagal, karena kalau kita takut gagal itu nggak akan pernah bisa berhasil untuk depannya juga. Kemudian yang terakhir, connect with learning communities. Maksudnya itu menjalin hubungan dengan komunitas belajar, seperti bergabung dengan komunitas online atau offline yang memiliki minat atau bakat yang sesuai dengan
Okay, the next word are the characteristics of an independent learner. Apa itu karakteristik independent learner? Yang pertama yaitu motivation. Motivation is simpler than push you to achieve your goal. Motivasi merupakan untuk mendorong kita untuk mencapai tujuan. Time management of one of the biggest challenge of learner work choose to independent learning is time management. Manajemen waktu salah satu tantangan terbesar bagi pelajar untuk memilih belajar mandiri adalah manajemen waktu. Critical thinking. Critical thinking means the ability to think clearly and rationally understand the logical connection between it is. Dalam pembelajaran mandiri itu tahu apa yang perlu mereka lakukan tanpa harus mereka menyuruh. Accountability yaitu independent learner know what they need to do with you and you telling them. Yaitu berarti merupakan mereka belajar tanpa harus mereka suruh. Creativity yaitu is a characteristic of smart or some process than them something new and valuable. Merupakan ciri seseorang untuk sesuatu yang membentuk sesuatu yang baru dan bernilai. Barang yang dibuat mungkin berupa benda tidak terwujud atau benda fisik. Curiosity ignites the spark of exploration and discovery. Merupakan keinginan tahu memicu percikan atau eksplorasi dan penemuan. Learning is the process of acquiring new understand knowledge before skill, values, attitude, and preparations. Merupakan proses memperoleh pemahaman, pengetahuan, perilaku, keterampilan, nilai, sikap, dan preferensi yang baru. Persistence in the fact of obtainment is a hallmark of independent learning. Yaitu kegigihan, ketekunan dalam menghadapi rintangan merupakan ciri khas untuk pembelajaran mandiri. Collaboration with independent learning is primarily self-directed. Independent learning also recognizes the value of collaboration. Dalam pembelajaran mandiri juga diperlukan kolaborasi untuk menyadari nilai kolaborasi kita. Okay, guys, that's all. That is our presentation about the independent learners. So we hope that this material or our presentation gives you new information and knowledge. Because
our presentation have done. So I will close this presentation. We say sorry if we have kita minta maaf tidak ada kesalahan. Okay. Thank you for all, and then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.